Shalom, selamat pagi Opa Oma yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam ibadah komisi usia lanjut melalui link YouTube GKI Jati Asih pada hari Rabu 13 Oktober 2021. Bagaimana kabar Opa Oma pada hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Marilah kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, saat ini kami hendak mulai ibadah komisi usia lanjut. Kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah ini, sehingga hari ini kami hanya tertuju padamu. Bawalah kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan biarkan hati kami terbuka untuk menerima dan menjalankan perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Hanya di dalam nama-Mu lah kami berdoa. Amin. Bacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari Mazmur 33 ayat 18 sampai dengan 20. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Shalom, Oma, Opa, Eyang, Opung yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Oma, Opa, Eyang, Opung? Puji Tuhan ya, kita semua masih diberi kesehatan hingga dengan saat ini. Dan bisa berkumpul dalam kebaktian usia lanjut GKI Jati Asih dengan tema Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan marilah sebelum kita membuka dan membaca Alkitab kita bersatu hati memohon pimpinan Roh Kudus dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Dalam syukur dan sukacita kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami dan memelihara kami. Serta Tuhan yang senantiasa hadir memberikan pertolongan bagi kami. Saat ini ketika kami masih dapat berkumpul dan berbakti, bersekutu dengan Tuhan dalam kondisi sehat, sekalipun masih dalam ruang virtual. Kami sungguh bersyukur dan menghayati bahwa kesempatan ini adalah rancangan dari Tuhan bagi kehidupan kami. Di tengah syukur kami mohon belas kasih dan berkat Tuhan dinyatakan melalui bacaan yang akan kami dengar dan renungkan bersama saat ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami mampu memahami firman Tuhan, terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga mampu menyampaikannya seturut kehendak-Mu.
Inilah kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami, namun kami tidak pernah menyerah dalam mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Sang Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Oma Opa, Eyang Opung, marilah kita membuka Alkitab kita dari Amos pasal 5, ayat 6 sampai 7, dilanjutkan ayat 10 sampai 15. Amos 5 ayat 6 sampai 7 dilanjutkan ayat 10 sampai 15. Yang demikian. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh, yang menghempaskan kebenaran ke tanah. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak, dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu, seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari bersama dengan seluruh ciptaan. Oma Opa, Eyang Opung yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari kitab Amos pasal 5 ini sangat terkenal, berbicara tentang tema keadilan, yang lebih tepatnya membicarakan bagaimana Allah yang penuh kasih, Allah yang dikenal dengan penuh anugerah itu adalah Allah yang sama yang menyukai keadilan. Bahkan jika kita lanjutkan untuk membaca sampai dengan ayat 21, di sana menceritakan bagaimana Allah itu membenci ibadah bangsa Israel. Allah menolak semua puji-pujian, persembahan, dan ritus keagamaan mereka, sebab mereka tidak berlaku adil. Melalui bacaan kita hari ini, kita tahu bahwa bagi Allah, sebuah ritus keagamaan tanpa keadilan itu merupakan sebuah kebohongan atau kemunafikan belaka. Sebab seharusnya penyembahan atau ibadah kita kepada Allah itu haruslah berlanjut dalam relasi kehidupan kita di tengah keluarga dan juga di tengah masyarakat. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa sih yang dikatakan Amos, marilah kita menyaksikan dan mencermati lagu yang berjudul Kebaktian yang dipopulerkan oleh Bobby Febian saat ini. Ya. Marilah kita mencermati liriknya dan kita mencermati apa yang
mau disampaikan melalui lagu tersebut. Yeay. Mau kemana? Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Ke gereja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Ke gereja. Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi mengapa hidupmu nggak berbeda? Tiap minggu kamu pergi ke gereja, tapi hati dan mulutmu nggak dijaga. Kutanya hari Senin kamu kemana? Kebaktian. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Kebaktian. Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa nilaimu berantakan? Hampir tiap hari kamu kebaktian, tapi mengapa prestasimu pas-pasan? Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Persekutuan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi bisnis tipu kiri kanan. Tiap hari kamu pergi persekutuan, tapi korupsi kolusi terus jalan. Jadilah anak Tuhan yang bisa jadi teladan. Jangan cuma rajin kebaktian, jangan cuma rajin persekutuan, tapi lebih penting melakukan firman agar nama Tuhan dipermuliakan. La 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 la. Hari ya kebaktiannya. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu lagi. Hebat. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi tugas kewajiban berantakan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan, tapi keluargamu awut-awutan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan hanya untuk cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin pelayanan karena amplop persembahan. Ya, itu tadi lagu yang dipopulerkan oleh Bobby Fedian dengan judul Kebaktian. Bagaimana Oma, Opa, Eyang, Opung kesannya terhadap lagu tersebut? Ya, lagu ini memang menjelaskan bahwa menjadi orang Kristen itu tidak cukup kalau hanya aktif dalam kebaktian atau rajin mengikuti persekutuan tanpa melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, firman Tuhan itu tidaklah cukup jika hanya dibaca lalu direnungkan tanpa dilakukan, tanpa kita melakukan tindakan yang benar, jujur, dan adil. Terlebih lagi bagi Oma, Opa, Eyang, Opung yang memiliki peranan penting di dalam keluarga, yaitu peran memberikan keteladanan. Ketidakadilan atau kemunafikan serta sikap hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ini akan mendatangkan penderitaan bagi orang-orang di sekitar kita dan juga bagi diri kita sendiri. Mengapa? Ya, sebab jika kita berlaku tidak adil,
maka akan ada pihak-pihak yang dirugikan. Misalnya di dalam keluarga akan terjadi pilih kasih atau keberpihakan. Dan jika di dalam masyarakat bisa terjadi penindasan, saling menguasai, dan juga mencari keuntungan diri sendiri. Dan jika dibiarkan, ini akan memicu hilangnya keharmonisan dan damai sejahtera dalam relasi kita bersama dengan orang lain. Lalu bagaimana cara agar kita dapat tetap menjaga keharmonisan keluarga, terutama dalam masa-masa sulit seperti sekarang ini? Caranya adalah dengan setiap kita mau berlaku adil, membiasakan dan meneladankan keadilan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah keluarga dan masyarakat. Dalam Amos 5 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan salah satu bentuk keadilan Tuhan bagi kaum lansia adalah sekalipun saat ini tenaga mulai berkurang, uban sudah mulai memenuhi kepala atau lutut mulai goyah, tetapi kasih setia Allah tetap berlimpah, tak berkekurangan. Jadi jika ada orang yang menolak tua, itu adalah orang yang menolak keadilan Allah. Sedangkan ketika kita menerima menjadi lanjut usia dengan bersyukur, itu adalah cara kita merayakan keadilan Tuhan. Merayakan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Orang yang kenyang dengan keadilan Allah, maka dia akan bisa berlaku adil kepada seluruh anak cucunya. Oma, opa, eyang, opung yang terkasih dalam Tuhan, pasti saat ini Oma, opa, eyang, opung sudah memiliki banyak pengalaman kehidupan keluarga yang luar biasa bersama dengan Allah, yang jika diceritakan akan semakin membuat kita semua takjub akan kebaikan-kebaikan Allah di sepanjang hidup kita. Dan jika sampai hari ini anak cucu oma, opa, eyang, opung sudah bertumbuh dewasa, bahkan mungkin sudah berkeluarga masing-masing, bukan berarti tanggung jawab dan peran oma, opa, eyang, opung saat ini selesai. Tidak demikian. Melainkan peran dan tanggung jawab itu masih harus terus dilakukan dan diajarkan kepada setiap anak cucu dan menantu, bahkan untuk seluruh anggota yang ada di dalam rumah kita. Oma, opa, eyang, opung haruslah terus memberikan keteladanan iman yang diwujudkan melalui tindakan ketaatan bersekutu dan berlaku adil dalam setiap situasi terhadap siapapun juga. Sebab keteladanan hidup adalah sebuah warisan yang tidak pernah habis dimakan ngengat. Keteladanan hidup akan selalu ada dalam hati dan berlaku dalam setiap langkah kehidupan, setiap anak cucu, menantu, dan orang-orang yang kita kasihi. Ing ngarso suntulodo, ing madyo mangunkarso, tutwuri handayani. Ketiganya ini merupakan buah pikiran dari Ki Hajar Dewantoro, Bapak Pendidikan Indonesia, yang ketiganya memiliki arti di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan serta pengaruh. Apa yang dilihat oleh anak-anak, itulah yang akan dilakukan. Dan tugas kita bersama, terkhusus untuk oma, opa, eyang, opung, untuk boleh terus memberikan keteladanan hal-hal yang baik. Bagaimana tentang keteladanan iman khususnya, yang hingga dengan saat ini masih boleh terus bergantung sepenuhnya kepada Kristus dan hanya mengandalkan Kristus dalam kehidupan, terkhusus dalam mendampingi keluarga, dan biarlah ini boleh menjadi hal yang baik yang bisa diwariskan kepada generasi berikutnya. Selamat menjadi teladan bagi kehidupan
Bagi setiap anggota keluarga kita, Tuhan menolong dan memimpin setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita kembali bersatu hati. Kita berdoa. Kita mau menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan, Allah yang menjadi Bapa sekaligus teman bagi kami dalam segala usia. Perkenankanlah kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu. Sekian waktu lamanya selama usia kami masih kanak-kanak, sampai kami memiliki anak cucu. Tuhan setia menyertai kami, baik dalam waktu senang maupun di kala susah. Saat ini, ketika kami sudah berusia lanjut, ada begitu banyak pergumulan dalam hidup kami, namun Tuhan selalu menolong dan membuka jalan. Tanpa kasih-Mu ya Allah, hidup ini tidak bisa kami nikmati. Tanpa-Mu kami sulit menerima. Di hari keadaan kami saat ini kami merasa lemah, sunyi dan seolah tak berdaya. Engkau sungguh Allah yang menjadi sandaran kami. Secara khusus kami ingin bersyafaat untuk persekutuan ibadah bagi orang-orang tua terkasih kami ini. Ya Allah, kami mohon bimbinglah kami selalu dalam menjalani hari-hari hidup kami, agar kami tidak merasa terbuang di usia kami ini. Tuntunlah kami manakala kekuatan kami mulai berkurang. Tuhan Yesus, janganlah biarkan kami terbawa dalam rasa cemas dan khawatir akan hari-hari kami. Hadirkanlah damai dan sukacita-Mu bagi kami melalui anak cucu kami yang diberkati hidup dan masa depan mereka. Berilah roh semangat supaya kami selalu termotivasi di sepanjang hari hidup kami. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa untuk setiap pribadi yang hadir. Jamahlah kami untuk selalu rindu bersekutu denganmu. Jauhkanlah kami dari hal-hal buruk, dosa, dan segala hal yang dapat membawa kami pada kesulitan. Untuk tiap kami dan keluarga serta keturunan kami, lindungilah ya Tuhan dengan perlindungan-Mu. Kami terbebas dari COVID-19. Dalam setiap aktivitas apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan membukakan jalan bagi kami. Inilah doa dan ucapan syukur kami.
kepadamu ya Tuhan Allah kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami berdoa dan menyempurnakan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa, Oma, Eyang, Opung yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan melimpahkan kasih dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan menguatkan kita melalui proses hidup di keluarga yang kadang tidak mudah. Kiranya Tuhan berjalan di samping kita untuk meyakinkan kita bahwa kita aman bersamanya. Kiranya Allah, sang sumber kehidupan dan pertahanan, menjadi alasan bagi kita untuk berjuang menghadirkan keteladanan dan persekutuan harmonis dalam keluarga kita. Amin. Bapa, terima kasih. Kebaktian kita telah selesai, Ibu Bapak sekalian, dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Tuhan memberkati.